Oke, kembali lagi di Bingkai Suara listener. Kali ini kita akan bahas tentang musik ya. Nah, ini kalau bahas tentang musik, jelasnya saya Rizal Rosadi nggak sendiri ya. Jadi sekarang kita ditemani oleh musisi apa ya bilangnya, couple musician ya. Ini Mungkin ya. seperti itu. ada couple musician. Nah ini eh, barusan rilis single dan juga barusan rilis album ini ternyata nih kemarin di tahun 2021. Nah, di sini ada Afiukila, ada Halo, Kak. Ajeng dan Uki. Halo, Ya. halo. Iya, Ya, halo. betul Halo, apa sama. kabar? Apa kabar? Alhamdulillah Sehat-sehat. Alhamdulillah. sehat. Baik ya. Ya. Gimana nih ngasuh anak? Iya, Ya, iya, cukup ribet, cukup ribet ribet. ya, cukup ribet. Ya, ini barusan dianugerahi anak kedua ya. Ya, benar Bener Ya. sekali. banget. Gimana? Ini lagi di posisi di mana? Posisi rumah. lagi di Malang, lagi di rumah Malang, di studio. Oh iya di Malang ya, sama ya, kita juga di Malang. Oh iya dah. Iya. Malang tuh? Mau mana? Mau mana? Kita di Simpang Ijen, Jalan Simpang Ijen. Wah. Kita media Malang. Dia Malang ya Simpang wes Ijen itu ngomong daerah bahasa Bareng Jawa. bukan? Oh, bisa Jawa. Iya, aku mau bilang ya ini musisi asal Malang ya, tapi ya Emang asal Malang. asal Malang ya, iya, ya. Oke. Ini jadi aku mau ngucapin kongres dulu ya buat single barunya ya, yang judulnya Aku atau Dia. Kak, Barusan motor rilis. Ya. Dan juga ada album ya di tahun 2021 ya, yang judulnya Lahir. Ya, Yes, betul benar. sekali. Itu album Nah. pertama kita sih. Iya, album pertamanya. Nah, nanti kita akan bahas tentang Aku atau Dia, tapi sebelumnya kita akan flashback dulu lah. Mungkin agak jauh ya, dimana waktu Afiukila belum namanya Afiukila, tapi iya. namanya ya ini listener yang belum tahu ya. Jadi namanya 15 seconds ya. Waktu itu ngover-ngover di Instagram ya, 15 detikan gitu ya. Iya, Benar. Nah, kalau si mungkin Uki sendiri itu malah dulu gitarisnya Seventeen ya, Uki. Nah, Nah, bisa diceritain nggak dulu karir musik awalnya gimana nih? Uki yang dari Jakarta dan Aceng dari Surabaya. Waktu itu kuliah di UB ya, Aceng ya? iya. Kita berdua kuliah Aku juga UB. Oh, juga UB. Kita Oke. ketemunya tahun 2006 atau 2005. 2005 di UB. Di apa itu jenenge? Pemben, Brawijaya. Dia Iya. gitar, aku salah satu vokal. Aku gitar, dia salah satu vokalisnya. Oke. Terus kemudian akhirnya gimana tuh karir musiknya? Uki akhirnya ke Jakarta. 2012, Singkat cerita 2012 aku pertama kali merasakan mentok nih kayaknya kalau di Malang nggak ya gini-gini aja nggak akan bisa maju. jalan-jalan. Oke. Akhirnya aku memutuskan aku duluan berangkat ke Jakarta 2012. Terus langsung singkat cerita aku udah sama beberapa season player yang lain. Terus di tahun 2014 itu pas job lagi sepi pulang ke Malang. Dia masih di Malang kan. Kayaknya Ramadan itu ya bulan puasa itu kalau nggak salah awal-awal Instagram tuh punya fitur namanya video 15 detik itu. Iya. Jadi kalau bisa 15 detik tok. Iya. Nah itu akhirnya kita bikin akun cover nggak tahu dinamain 15 second udah. Itu iseng banget. Banget bener-bener nggak niat, nggak sampai seminggu di kontak RCTI. 4 hari. Oh iya, Rising Star itu ya. Lah itu bingung. Udah di Jakarta udah kadung pakai nama 15 second karena memang pada awalnya nggak pengen pakai nama itu gitu loh. Iya. Terus akhirnya sambil berjalan tengah jalan nama itu diganti. Gitu. Iya. Nah ini ternyata Afiukila ini ada filosofinya, bisa diceritain nggak? Aceng atau Uki? Doa sih, kan katanya nama tuh doa sih. ya. Nama kan doa, maksudnya kayak orang kalau nggak cocok nama itu kan kadang-kadang bisa sakit panas, bisa apa? Iya kan ada yang kalau gitu orang kan. Jawa kan begitu ya. Nah, terus ya itu intinya doanya semoga apa intinya? Pokoknya semoga kita tuh berdua jadi berkah untuk sekitar kita. Iya, jadi sosok yang terlihat tapi terlihat itu karena hal-hal baiknya gitu. Karena hal baik katanya gitu. Itu Jadi untuk sekitar, gabungan dari gitu. kata Afika sama Akila sih. Bahasa Egypt sama Mesir ya. Bukan Egypt sih, Mesir. Pokoknya artinya itu. Iya, oke. Berarti itu ya tadi nama Afikila ini mengandung doa ya dan harapan gitu ya dari Aceng dan Uki ya. Yes. Nah itu tadi kan udah flashbacknya tadi 2015 akhirnya ganti nama ya waktu itu ya. Nah, Oktober ya? 21 Oktober. Nah, ganti nama. Terus kan akhirnya kan aktif tuh di sosial media YouTube ya. Sampai sekarang aja sudah subscriber-nya 2 juta lebih ya. Amin. Ya waktu itu gimana tuh akhirnya create pertama video di YouTube?
apa itu? Sebenarnya tuh kita tuh tahun berapa sih? 2014 tuh udah bikin Udah YouTube-nya. bikin YouTube-nya. Pas 15 Second tuh udah bikin YouTube-nya, cuman nggak Terus kita jalani. kita cuma ngasih video, bukan video sih, lebih ke kita ngerekam lagu, terus Ya, nggak diupload ada dulu. gambarnya, nggak ada videonya cuman kayak foto gitu doang kan. Terus cuma diupload doang, cuman nggak ngapa-ngapain gitu kan. Itu udah sekali 2 kali, setelah itu kita tuh bener-bener nggak ngejalanin YouTube sama sekali. Baru di 2016 atau 17 enggak, ya? 2017 kalau nggak salah. Iya. Baru kita jalanin lagi di 2017 awal kalau nggak. Pokoknya nggak 2017 salah akhir. saat setelah Armada rilis lagu Asal Asal Kau Kau Bahagia. Bahagia. Ya itu Pertama kali. lagu yang Oke, berarti di momen itu ya. Nah, dari situ kan langsung aktif ya. Hampir tiap minggu Aktif banget ya. dengan berbagai hujatan ya Mas. Awalnya tuh belum ada yang nonton. Awalnya belum ada yang nonton, seminggu tuh bisa rilis 5 video. Iya benar. Buat video nggak ada yang nonton, pokoknya upload namanya orang Oke. Itu berarti posisi belum merit ya? Merit kan 2018 ya? Belum. Tapi dia udah pindah Jakarta pas Aku udah pindah Jakarta sejak 2014. Iya, 2014 ya nganggur kan, namanya orang nganggur itu kan nggak tahu. Oh, berarti itu kebanyakan take-nya di Jakarta. Ambil video. Yang awal-awal di Jakarta. Semuanya di Jakarta. Jadi baru yang di Malang itu pokoknya yang mulai Karena Susayang gitu yang pertama kali viral. Nah, itu baru di Malang. Itu baru sudah mulai wirawiri Malang. Oke. Jadi itu ya baru setelah nikah baru balik Malang, baru ngambil take-nya di Malang ternyata ya. Sebenarnya sih bukan setelah nikah balik ke Malang sih. Waktu itu masih wirawiri Jakarta, Malang. Cuman setelah aku hamil ya. Setelah dia hamil sudah mulai banyak di Malang. Karena kita juga mikir orang tua sudah mulai sepuh kan. Jadi yuk kita banyakin di Malang. Kalau ada kerjaan aja kita di Jakarta, sekalian buat jagain orang tua. Gitu. Terus Juni kemarin 2021 kena COVID. Ya itu udah mulai itu fix di Malang. Aku balik dulu aku. Iya. Sabar. Iya. Dan ternyata bisa ya berkarya lewat dia di rumah aja gitu ya. Ya bisa. Karena udah dari dulu kan sebenarnya udah adaptasi dengan teknologi kan, dengan media-media baru. Dari dulu di rumah aja. Iya kan, konten-kontennya di rumah aja. Di rumah aja, iya. Dan itu ternyata bisa ya. Itu yang ternyata dari rumah pun itu bisa berkarya, bisa bikin sesuatu gitu ya di rumah aja. Karena zaman sekarang itu kan jarak terpisahkan hanya lewat layar, iya nggak sih? Iya. Kan joget-joget sampai Rusia tiba-tiba gitu. Kan masalahnya gitu. Zaman sekarang udah kayak gitu. Iya, itu tadi ya perjalanannya Afugila ya. Nah, akhirnya kan pada tahun 2021 ini kan akhirnya rilis tadi ya yang udah kita spill di awal, ada lagu Aku atau Dia. Nah, ini ceritanya gimana nih? Katanya prosesnya ini ribet ya karena waktu itu sempat kena COVID ya recording ya. Iya, ini lagu yang sebenarnya lagu ini sudah refnya tuh udah ada di tahun 2017 ya. Wah, lama banget ya. Di jalan kan di Jakarta, malah sih di Jakarta itu. Ingat kamu dia pernah bilangin, dia pernah nunjukin itu, dia pernah hummingin notasi itu saat di bawah jembatan, kita lewat di bawah jembatan, apa itu? Tebet itu. Dia bilang, aku ada lagu kayak gini, kau pilih aku atau dia gitu doang. Terus kemarin ya akhirnya baru kita rekam kemarin saat kita baru join Universal. Terus itu single kedua kita single pertama ya malah ya, justru kita bilang single pertama dia. Yang benar-benar semuanya mulai dari notasi sama liriknya. Itu yang ciptaan kita sendiri. Itu kan kayak adaptasi gitu. Terus agak ribet karena harusnya tuh Juni ya kita udah recording, tapi ternyata Juni kita kena COVID. Dan begitu sembuh dari COVID nggak langsung sembuh. Ternyata ada namanya long COVID. Ada long COVID. Oke. Aku kan pas itu berat kan obes kan, aku sempat cukup gendut, jadi beratku sempat 96. Cukup. Ya itu akhirnya prosesnya agak mati-matian karena lagi proses penyembuhan. Itu berarti rekaman di Jakarta? Enggak, di Malang. Dalam studio ini. Oh, dalam studio. Oke, berarti kirim file aja ya berarti ya cuman. Kirim file toh. Oke. Nyoba kerjaan model baru ya. Biasanya kalau orang label itu kan mereka harus berangkat ke Jakarta dan sebagainya. Aku enggak coba dengan standar seperti ini ya, kita tektokan menurut mereka aman ya wes, produksinya di Malang aja nggak apa-apa, nanti yang mixing teman-teman dari Jakarta kayak gitu. Oke, gitu ya berarti cerita proses recordingnya. Nah tapi kan 2020 kan udah pernah ngeluarin single Apa Kabar Mantan itu ya, itu dari Universal
juga. Enggak, apa Kabar Mantan itu dikeluarin 2016, tahun Pak. 2015. 2015. Jadi Enggak, 2016 Januari ya, Januari atau Februari. Jadi single-single kita sebelum Aku Atau Dia, Aku Hmm. Atau Dia sama Selamanya Ada itu semua rilis sendiri semua. Baik ini. Oke, indie semua Jadi ya. memang kita cover-cover, cuman selain cover juga bikin-bikin lagu sendiri. Awalnya memang kenapa kita cover-cover itu karena kita punya banyak lagu sendiri, cuman nggak tahu cara promonya. Saat itu kita pikir itu ya biar paling nggak orang tahu namanya kita tahu dulu. namanya kita dulu lah. Gitu. Cover-cover. Malah kebablasan orang taunya kita cover. Iya. Tetap aja lagu-lagu sendirinya ada yang tahu. Iya. Aku sempat beberapa kali ngobrol sama teman-teman ya mungkin jebolan idol segala macam yang cover gitu. Kadang ya mereka nggak kadang aku tuh punya lagu udah rilis 4 tuh malah nggak tahu. Iya, emang gitu. Mungkin gitu. Tantangannya itu ya. Iya. Benar. Nge-switch sampai hari ini. Walaupun kita musisi indie tapi orang walaupun kita ngeluarin lagu sendirinya duluan tapi orang taunya sebagai kita cover duluan gitu kan. Ini nge-switch pemahaman mereka dari kita tuh nggak cuma cover kok, kita sebenarnya malah punya lagu sendiri banyak. Itu tuh yang agak tricky. Ya agak PR. Agak PR. Ya itu tadi tantangannya dari Afiki lah sebagai musisi ya. Yes. Ya, terus ini kalau cerita Aku Atau Dia ini ceritanya tentang apa sih? Ini yang nulis siapa? Itu enggak sih sebenarnya, kayaknya itu pengalaman pribadi sih, pengalaman pribadi. Emang kita kan pacarnya 12 tahun dulu sebelum menikah. Terus pernah emang sampai di fase itu sih, maksudnya minta kejelasan lah, dia minta kejelasan. Oh gitu. Bukan dia minta kejelasan, kalau aku kan jelas dari dulu ya. Maunya gimana ini, arahnya mau kemana intinya gitu. Oke, nah ini lagu Aku Atau Dia ini sudah ada video klipnya ya. Ini diproduksi sama lokal di Semarang ya. Pria Langga ya. Iya, sama si Angga. Iya, sama Angga gitu ya. Itu ceritanya gimana tuh? Waktu itu lagi hamil Nada Leti ya. Iya, lagi 8 bulan. 8 bulan. Itu syutingnya pas hamil 8 bulan, sebulan sebelum melahirkan. Nah itu gimana tuh ceritanya kok waktu hamil malah bikin produksi video klip nih? Ya itu makanya tadi termasuk. Ya gimana masa nunggu brojol dulu? Kelamaan. Kalau maksudnya satu pertimbangannya kalau setelah melahirkan nanti masih ada harus nyusuin, harus gini, harus gitu kan. Recovery. Ya wes lah mumpung masih bisa jalan ya wes. 8 bulan. Makanya tadi seperti yang Mas bilang, ya memang ini proses recording sampai bikin video klipnya yang paling teribet selama ini. Iya, benar. Gitu. Nah itu gimana tuh ceritanya awal bikin konsep video klipnya sampai akhirnya pengambilan gambar segala macam. Nah apalagi posisi hamil tuh gimana? Ada cerita serunya nggak? Oh seru. Sebenarnya pas diambil video klipnya ya. Soalnya kalau untuk masalah konsep video klipnya kita waktu itu ngobrol sama Angga, jadi kita kasih lagunya, kita kasih liriknya, terus habis itu digodok sama dia cuman kita pasrahin sih. Kalau kayak gini kalian setuju apa enggak? Kalian mau enggak? Kayak gitu. Kebetulan kita juga suka sama konsepnya, akhirnya jalanlah kita bikin video klip dan ternyata bikin video klip itu awalnya nanti kalian cuma di ini aja ya, kita bakal sewa rumah di Ijen, jadi nanti kalian syutingnya di situ. Rencananya itu di awalnya. Jadi nanti model-modelnya talent-talentnya sudah dulu semua, nanti kalian tinggal tik terakhir, jadi nggak ribet malam toh. Oke. Pagi toh gitu kan. Iya. Ternyata H-1 ya nggak sih? H-1 berubah. Kalian nanti ikut ya di Selorejo sana. Ya 2 lokasi, jadi pagi aku tuh kira kita jam 7 tuh dari lokasi, jam 6 ya kayak. Jam 6 tuh dari lokasi, udah shoot juga, terus sore malamnya juga lokasi yang lain lagi. Aku kirain dong Selorejo. Oh ya udah Bendungan Selorejo kan. Bendungan Selorejo. Jalannya bisa pakai mobil itu loh. Ternyata yang sebelahnya lagi dekatnya pasar. Yang orang gitu kan. Tapi bagus memang tempatnya. Iya bagus. Tengah danau. Dia harus jalan kondisi hamil 8 bulan, dia harus jalan kaki sekitar 400-500 meteran. Agak kalau ngasih PS mah keren ya. Oh gitu ya, berarti kisah serunya tadi gitu ya. Berarti sempat trekking juga ya? Ini trekking. Nggak jauh-jauh banget sih, paling cuman sekitar 400 meter PP lah. 400 meter lah, belum nggak PP sih itu kan. Ya, jalannya kan begini. Oh ya 400 meter ke sana, 400 meter. Iya 800. Kan begini, gitu kan naik turun. Oke, itu ya tadi keseruannya
video klipnya Aku Atau Dia ya. Jadi buat listener yang mungkin kepo ya, tadi kan ini udah diceritain keseruannya dan harus tracking lah dengan posisi hamil 8 bulan lah, itu bisa ditonton di YouTube-nya Afifkila. Nah, ini Yes. ya. Ini kan tadi kan juga ada spill nih tentang album lahir ya. Di situ ada 9 lagu lah. Ini konsepnya gimana nih? Akhirnya kok ngeluarin album di tahun kemarin? Atau ini memperingati kelahiran Nada Leti? Itu gimana? Enggak, jadi lahir itu dirilis pada saat kapan? Lupa pokoknya. Pokoknya intinya kita udah punya beberapa lagu, termasuk lagu lahir itu. Yang kita ciptain waktu itu waktu lahirnya Nura. Ya. Oh, Nura, oke. Jadi di 2018 tuh udah punya beberapa lagu, pokoknya intinya dikompil dan jadi satu album lah di 2021 itu. Oh, oke. Karena inilah album pertamanya kita, jadi ya kita pilih judulnya, nama albumnya Lahir, dari lagu Lahir itu mungkin sebagai kayak apa ya, kayak ya emang baru melahirkan simbol album sih, pertama. Kayak simbol aja. Kita kasih judul Lahir. Oh, oke. Nah itu kan mungkin jadi milestone tersendiri buat Afifkila. Itu album pertama ya itu. Benar. Nah kalau sekarang ngomongin kan udah ada album, udah ada single baru nih. Nah ini di tahun ini nih, apa nih targetnya Afifkila nih? Selain ini ya, selain ngurus Nada Leti ya. Ini Mas, jadi kita lagi ada program judulnya itu Cerita Kamu. Cerita Kamu tuh jadi setelah Aku Atau Dia ya, setelah Aku Atau Dia. Kita itu ngelempar ke follower kita, jadi mereka punya cerita apapun tentang hidupnya, mereka ingin keluh kesah tentang hal baik atau hal buruk, hal apapun sedih, yang ingin mereka ceritain, terus komen wae di Instagramku. Nanti dari cerita-cerita yang terpilih kita jadi 0 lagu. Jadi seminggu sekarang 2 lagu baru. Seminggu, jadi per minggu ada 2 lagu baru, per minggu ada 2 lagu baru. Tapi memang lagunya nggak full, kadang cuma ref tok, kadang cuma jadi seminggu ada 2 lagu. Nah nanti kita cari dari umpamanya sebulan atau 2 bulan, 3 bulan kita evaluasi. Yang orang paling suka itu yang mana, yang ratingnya paling tinggi yang mana, itu kita jadiin single selanjutnya. Oke, berarti gitu ya. Berarti membuat karya dari followers gitu, dari pendengar ya, gitu dari ya. Komen-komennya mereka, dari cerita-ceritanya. Ya, salah satu strategi juga buat biar orang juga mulai kenal kita dari sisi kita punya karya, bukan covernya. Oke, itu tadi ya. Nah ini buat listener-nya nanti bisa nih ya, langsung kayak aku punya mungkin lirik bagus ya, tapi aku nggak bisa main musik nih, bisa dituangin di kadang nggak harus lirik aja. Oke. Kamu punya apa gitu, ceritain aja, tulis aja sebanyak-banyaknya. Nanti kan aku pasti dari itu, wah ini kayaknya bagus nih jadi cerita. Misal nih Mas Rizal ya, aku pernah punya pacarku itu putus sama aku gara-gara dia dihamilin sama laki-laki lain, boleh. Gitu-gitu. Oh yang ekstrim itu nggak apa-apa ya. Pokoknya paling seru pokoknya dibikin gitu ya. Pokoknya yang bikin, pokoknya cerita yang saat kita baca, asik nih. Kayaknya asik nih dibikin lagu. Oke. Nah tadi itu ya, tadi emang nanti setelah dipilih mana yang paling bagus itu bisa potensi untuk jadikan single selanjutnya Afifkila. Nah ini menarik nih listener. Jadi listener yang punya cerita ya, yang punya pengalaman yang unik lah, tuangin aja langsung. Ini di Instagramnya Afifkila ya, atau di UG atau Ajeng? Di Instagram Afifkila, di TikToknya Afifkila juga, di YouTube short-nya Afifkila. Jadi kita memang punya agenda menghantui orang-orang. Oke, berarti ada schedule itu isinya seharian tuh baca komen gitu ya? Iya, benar. Itu schedule-nya dia. Kalau schedule-nya aku ngurusin ada sama Nura. Oke, menarik ya. Ini berarti salah satu campaign-nya di tahun 2022 ya? Kayak brand boss itu loh. Ya kan selama ini kan orang tahunya kita seminggu sekali bikin cover, cuman yuk kita seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita bikin lagu baru. Tapi tetap tidak meninggalkan cover, mungkin sebulan sekali aku tetap cover lagu. Jadi lebih ke gini, kalau masalah cover lagu sih lebih ke apa yang ear catchy di kita, misalnya kayaknya lagu ini enak nih, yuk kita pengen nih lagu ini bikin cover, ya udah bikin cover. Tapi bukan udah jadi suatu kewajiban lagi, udah nggak kayak gitu. Oke. Berarti ini udah 2022 ini sudah sedikit beralih ya. Ya, ini dengan konsep-konsep yang baru ya tadi ya, dari Afifkila, dari komen-komen segala macam dijadiin single. Benar banget. Soalnya tahun lalu tuh kita punya program judulnya 12 bulan 12 karya. Januari rilis single baru, Februari rilis single, Maret rilis single, April, Mei
mandek di Juni. Juni. Oh, oke. Insecure kan Mei. Juni Juni ada, itu ada lagu bahasa Inggris. Setelah itu kita mau rilis lagu Juli yang di Juli kita kena COVID. Stop. Jadi stop. Itu nggak tahu mau kita terusin kapan. Mungkin tahun ini mungkin tahun ini, kalau nggak tahun depan lanjutannya Juli sampai Desember kita lanjut. Mulai banyak juga orang-orang yang tidak berbahasa Indonesia. Jadi orang-orang yang berbahasa Inggris itu udah mulai notice dan mereka nanya kapan lanjutannya, no songs kayak gitu. Mumpung ada yang connect sama lagu-lagu kita sendiri kan. Iya. Lagu kita terakhir yang orang connect itu Doa Untuk Kamu kan. Oke. Berarti produktif banget ya tahun lalu sebenarnya, 1 bulan 1 single gitu. Sangat produktif ya, cuman kehalang COVID itu aja. COVID. Oke. Bener-bener totally stop, nggak bisa nge-play. Nah itu rencananya yang sumpahnya lanjut dibungkus jadi album atau gimana tuh? Iya. Jadi sebenarnya 12 karya itu sebenarnya nama albumnya. Oh iya. Dan memang judul lagunya juga nama bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi Januari rilisnya 1 Januari, Februari rilisnya 2 Februari. Oh, Maret, kayak apa namanya? Online shop ya? Iya, benar kayak e-commerce kan ya. Kayak e-commerce ya. Dua-dua. Kayak Harbolnas ya. Harbolnas benar. Kemarin banyak setelah begitu yang lagu ke-12 rilis album baru lagi. Cuman ya tapi ternyata Allah nggak menakdirkan seperti itu. Ya udah kita switch plan-nya. Oke, itu tadi ya pesan-pesan ke depannya buat Afifila ya. Jadi ya semoga bisa lanjut ya itu tadi ya untuk lagu Harbolnasnya ya. Iya. Gimana kalau kita ganti nanti nama albumnya bukan 12 bulan 12 karya tapi Harbolnas. Songs gitu ya. Iya. Ya itu ya semoga bisa lanjut dari tahun ini ya. Amin. Dan tadi ke depan juga udah ada planning ya di 2022. Ya. Selain ya kesibukan buat ngurus anak gitu-gitu ya. Ternyata Ajeng dan Uki masih tetap terus bisa produktif gitu ya di dunia musik ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Ajeng sama Uki, thank you banget ya buat Afifila. Sukses terus ya. Di planning-planningnya semoga lancar ya ke depannya. Sama-sama Mas. Oke, mungkin itu ya listener ya tadi obrolan kita dengan Ajeng dan Uki dari Afifila ya. Tadi udah ngomong flashback, terus ngomong pesan-pesan ke depannya gitu-gitu ya. Dan ini nanti mungkin ada kejutan-kejutan tadi ya sudah di-spill sama Afifila. Jadi nanti kalau listener punya cerita itu bisa tulis di akunnya Afifila, sekarang di sosmed, di Instagram, di YouTube, di TikTok, itu nanti yang terpilih bisa jadi singlenya Afifila. Oke, mungkin itu dulu ya untuk episode kali ini. Kita ngobrol musik dengan Ajeng dan Uki dari Afifila. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you Ajeng, Uki. Thank you Mas.